Setelah sekian lama absen di F1, Wilhelmus kembali berkumandang di GP Brasil dini hari tadi. Max Verstappen patut diberi julukan Rainmaster setelah aksi heroiknya semalam dengan menang dari posisi 17 dan finish 19 detik di depan Esteban Ocon. Kemenangannya sangat dominan dan menegaskan mental juara seorang Max Verstappen saat menghadapi banyaknya cobaan di GP Brasil kali ini. Meski 133 hari absen menang, namun itu tidak menggoyahkan mental dan kepercayaan diri Verstappen di GP Brasil dini hari tadi. Sebelum membahas race lebih dalam, kami akan membahas sprint terlebih dahulu. Lando Norris berhasil kunci kemenangan di sprint GP Brasil ini. Dan drama pertama dimulai karena insiden VSC yang keluar sangat lama, yang dimana mobil Nico Hülkenberg sudah berhenti di pinggir trek selama kurang lebih 2 lap. Lalu VSC keluar, tepat setelah McLaren melakukan pertukaran posisi team order ke Lando Norris. Drama yang kedua yaitu Verstappen, yang dihukum 5 detik penalti dan harus puas finish di posisi keempat, akibat insiden gagal mematuhi delta time saat berduel dengan Piastri. Verstappen yang ngotot ingin mencoba menyalip, seketika lupa dan mengabaikan delta time VSC. Data di dashboard mengatakan bahwa minus 0,63 detik. Artinya Verstappen melanggar delta time atau mengambil keuntungan 0,63 detik di bawah VSC. Oleh karena itu, FIA menghukum Verstappen penalti 5 detik dan membuat ia turun dari posisi 3 menjadi posisi 4. Memasuki kualifikasi, sempat tertunda akibat hujan yang sangat lebat di sirkuit Interlagos ini. FIA akhirnya memutuskan untuk mengadakan kualifikasi pada hari Minggu pagi waktu setempat. Terakhir kali kita melihat kualifikasi di hari Minggu adalah pada saat GP Jepang 2019, di mana diundur akibat adanya typhoon. Dan kala itu, Sebastian Vettel berhasil meraih pole di sirkuit Suzuka. Saat kualifikasi, karena trek yang sangat basah, hujan, serta aspal baru membuat permukaan trek menjadi sangat licin dan bumpy. Mobil seringkali alami bottoming dan kehilangan grip. Namun yang menjadi drama selanjutnya adalah Verstappen yang gagal lolos ke Q3 karena insiden kecelakaan Lance Stroll. Race Director tidak segera melakukan red flag, yang dimana jika red flag langsung berkibar, tim-tim masih memiliki 1 menit 30-40 detikan untuk melakukan hot lap sekali lagi. Oleh karena itu, Verstappen dan Perez gagal untuk lolos ke Q3, dan Verstappen harus start dari posisi 17 karena mengambil engine baru yaitu ICE. Memasuki balapan, Max Verstappen raih kemenangan ke-8-nya di musim ini dan kemenangan ke-62-nya di F1. Verstappen harus kami juluki sebagai rajanya hujan atau Rainmaster dengan aksi memukaunya di balapan GP Brasil tadi malam. Verstappen catatkan 17 kali fastest lap dalam balapan tersebut. Kemenangan ini menutup puasa kemenangannya setelah 133 hari atau 10 race tanpa menang sejak terakhir kali ia raih pada GP Spanyol, dan pastinya sangat spesial bagi Verstappen karena ia menang dari posisi ke-17 di grid. Setelah kualifikasi, kami pikir Verstappen akan kehilangan poin cukup banyak ke Norris, karena Norris start dari pole dan Verstappen start dari posisi 17. Namun karena hujan masih turun dan trek masih basah, kami pikir Verstappen masih memiliki peluang, setidaknya podium atau top 5, melihat performa dan talentanya di balapan saat trek hujan. Saat start, kuncinya adalah Verstappen harus selamat dari insiden yang terjadi di tikungan 1 dan sepanjang lap 1. Karena ia berada di posisi belakang, maka peluang terkena imbas dan kecelakaan sangatlah besar. Namun alih-alih bermain aman dan sabar, Verstappen dapat naik ke posisi 10 di akhir lap pertama, yang dimana artinya ia menyalip 7 mobil di trek saat lap pertama. Dari situ Verstappen perlahan mengejar ke barisan depan. Pace yang dimiliki Verstappen seperti berada di level lain ketimbang pembalap lain saat berada di trek basah. Tikungan 1 adalah makanan empuk Verstappen karena mayoritas overtake yang ia lakukan yaitu pada tikungan 1, dengan memanfaatkan late brake-nya dari sisi dalam. Termasuk salah satu manuver yang ia lakukan ke Piastri, penuh perhitungan, keberanian, dan komitmen dengan melakukan late break sejauh itu ke sisi dalam Piastri. Karena kesalahan kecil yang ia lakukan dapat berakibat lock up, dan fatalnya adalah dapat melintir dan menyebabkan kecelakaan. Melihat Norris dan Russell pit, ia memilih untuk stay out dan mempertahankan track position-nya. Dan Colapinto crash yang menyebabkan red flag, yang artinya Verstappen dapat mengganti ban secara gratis dan berada di posisi 2 di belakang Esteban Ocon. Saat restart, karena melakukan prosedur rolling start, Verstappen melakukan aksi late break lagi ke sisi dalam Ocon dan mengambil alih pimpinan lomba. Dari situ ia terus melebarkan jaraknya ke Ocon dan finish 19 detik di depan Ocon. Kemenangan yang sangat dominan dan membuat Verstappen selangkah lagi menuju gelar keempatnya. Momen tadi malam membuat kita ingat akan performa apik Verstappen di GP Brasil 2016 dan talenta yang miliki di trek basah. Balapan yang solid dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun dapat menjadi salah satu balapan terbaik Max Verstappen sepanjang karirnya. Kemenangan ini juga membuatnya dapat mengunci gelar keempatnya di Las Vegas jika ia menang di balapan tersebut. Verstappen hanya perlu meraih 25 poin di sisa 3 balapan ini untuk mengunci gelar keempatnya dan menyamai rekor Sebastian Vettel di Red Bull.
Di sisi lain, Sergio Perez harus puas meninggalkan sirkuit Interlagos dengan 1 poin, melalui poin yang ia raih saat sprint, dan harus puas finish di posisi 11 saat balapan kemarin. Di sisi lain, kompetitor utama Verstappen, yaitu Lando Norris, harus puas finish di posisi ke-6, karena gambling pit stop yang ia lakukan membuat ia berada di posisi 5. Norris harus kami katakan belum siap mental dan pengalaman dalam berduel dengan Verstappen. Kali ini ditunjukkan dengan balapan yang sangat kacau setelah red flag muncul. Norris beberapa kali alami lock up, oversteer, hingga melebar di tikungan 1 akibat manuver Charles Leclerc. Kecepatan saja tidak cukup saat meladeni Max Verstappen dalam gelar juara dunia. Dibutuhkan mental dan kematangan saat balapan agar dapat bersaing dengan pembalap sekaliber Max Verstappen. Di sisi lain, Alpine lakoni balapan yang sangat fenomenal dengan meraih double podium di GP Brasil kemarin. Esteban Ocon tampilkan balapan yang solid di barisan depan dan dapat memimpin lomba selama beberapa lap sebelum akhirnya disalip oleh Max Verstappen. Tambahan 35 poin dari GP Brasil ini membuat Alpine sekarang naik ke posisi 6 konstruktor, menggeser Haas, Racing Bulls, dan Williams. Ini bukan hanya podium biasa, melainkan podium yang dapat bernilai jutaan dolar di akhir musim, karena Alpine dapat naik 3 posisi di konstruktor. George Russell kemungkinan dapat meraih podium atau kemenangan balapan jika saja ia memilih untuk stay out di balapan kemarin, dan harus puas finish di luar podium yaitu di posisi 4. Dan rekan setimnya Lewis Hamilton mengisi poin terakhir di GP Brasil yaitu di posisi 10. Sementara Ferrari harus kehilangan 7 poin ketimbang rival mereka yaitu McLaren. Charles Leclerc hanya finish di posisi 5. Sementara rekan setimnya Carlos Sainz harus gagal finish karena mobilnya melintir akibat kehilangan grip ban belakang. Hal ini membuat kans Ferrari mengejar McLaren harus tertunda dan membuat mereka harus bekerja ekstra di 3 balapan tersisa. Sementara 2 Racing Bulls memperoleh 8 poin di balapan semalam, yaitu Tsunoda di posisi 7 dan Lawson di posisi 9. Pada akhir pekan ini, Tsunoda patut mendapat apresiasi karena mampu finish di posisi 3 saat kualifikasi, dan ini merupakan start terbaiknya selama karir Tsunoda. Pastinya ini menambah persaingan kursi Red Bull antara Tsunoda dan Lawson di 3 balapan terakhir. Jika Verstappen alami hari yang sangat fantastis, maka ada Williams yang harus jalani akhir pekan yang sangat buruk, karena kedua pembalapnya crash saat akhir pekan di GP Brasil ini. Alex Albon yang crash di Q3 akibat kemungkinan mobilnya yang alami rear locking membuat mobilnya hancur lebur dan tidak dapat memulai balapan. Sementara Franco Colapinto crash saat safety car kemarin. Diperkirakan setidaknya 1-2 juta dolar total kerugian Williams saat di GP Brasil kemarin. Dan ini pastinya akan berperan besar dalam budget cap memasuki akhir musim ini. Lalu drama di awal balapan adalah prosedur start yang membingungkan, di mana Norris melakukan extra formation lap meski layar saat start mengatakan aborted start. Oleh karena itu, Norris dan Russell didenda 5.000 euro. Itulah momen seru di balapan GP Brasil kemarin. Dapat kami katakan ini adalah balapan terbaik di musim ini. Kalau kalian momen apa yang paling berkesan, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.